Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak itu Nana Suryani. Nah, kakak ini adalah mahasiswa semester 5 jurusan PGSD. Di sini kakak akan membuat video pembelajaran yang akan berguna untuk adik-adik semua. Karena di masa sekarang kita hanya bisa belajar online, jadi adik-adik harus semangat untuk belajar di masa-masa sekarang. Nah, di video kali ini kakak akan menjelaskan tentang pengertian dari berbicara. Maksudnya tuh arti berbicara itu apa? Kan sering tuh adik-adik berbicara dengan kawan-kawan, orang tua, kakak, abang, ataupun orang lain, tapi adik-adik nggak tahu kan apa arti dari berbicara itu sendiri. Nah, di sini kakak akan kasih tahu itu apa arti dari berbicara. Yang kedua, kakak akan memberitahukan adik-adik semua kalau berbicara ternyata memiliki tujuan. Jadi biasanya tuh kan kalau kita ngomong, ya kita ngomong aja tanpa tahu tujuannya. Nah, di sini kakak akan kasih tahu tuh ngomong tuh juga memiliki tujuan. Yang ketiga, kakak akan menjelaskan tentang manfaat dari berbicara. Dari yang kita tahu, arti saja kita kadang nggak tahu kan arti dari berbicara, tujuan berbicara, apalagi manfaatnya. Nah, di sini kakak akan memberitahu adik-adik semuanya. Yang pertama, kakak akan menjelaskan apa itu berbicara. Nah, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengungkapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Agar lebih mudah dipahami, berbicara itu adalah kegiatan yang biasanya kita lakukan di dalam rumah, di sekolah, di tempat bermain, di warung, di mana saja kita bisa melakukan kegiatan berbicara. Tapi berbicara itu adalah ketika seseorang mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan ataupun apa yang berada di dalam pikiran dia. Nah, berbicara juga adalah kemampuan untuk mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi. Artikulasi itu apa sih? Nah, artikulasi itu adalah kata-kata. Jadi, berbicara adalah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaannya. Nah, sebagai contoh ini ya, kakak kasih contoh misalnya Andi dan Doli berada di suatu tempat. Andi bilang ke Doli kalau dia lapar. Nah, di situ terjadi proses berbicara. Ketika Andi mengatakan dia lapar, dan si Doli mendengarkan apa yang dibicarakan si Andi. Nah, jadi si Andi ini berbicara dan mengungkapkan apa yang dia pikirkan ataupun dia rasakan. Nah, itu contoh dari proses berbicara. Yang kedua, kakak akan menjelaskan tentang tujuan berbicara. Adik-adik, sadar nggak sih ternyata berbicara itu memiliki tujuan? Nah, tujuan yang paling penting dari berbicara adalah berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara jelas supaya
si pendengar dapat memahami segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh si pembicara. Nah, biasanya berbicara itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu memberitahukan dan melaporkan. Yang kedua menjamu atau menghibur. Yang ketiga itu ada membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan. Nah, tujuan dari berbicara ini pasti sering adik-adik lakukan, seperti kayak adik-adik memberitahukan ke teman lainnya bahwa hari ini ada PR. Nah, itu termasuk dari tujuan berbicara. Tujuan dari berbicara. Tujuan pertama dari yang berbicara. Ada juga adik-adik juga pasti pernah menghibur teman yang lagi bersedih di sekolah atau di kelas, kayak, "Hei, jangan nangis lah, jangan nangis," atau "Ayo main-main," kayak gitu. Pasti kayak menghibur gitu kalau teman yang lagi sedih. Nah, itu juga tujuan dari berbicara. Yang ketiga, tujuan berbicara itu ketika adik-adik mengajak teman-teman adik-adik untuk pergi ke kantin, kayak waktu istirahat nih, tiba-tiba adik-adik pasti ngajak kawan ke kantin atau jajan kan. Nah, itu termasuk juga dalam tujuan berbicara. Adapun tujuan dari berbicara itu yang pertama memberitahukan dan melaporkan. Nah, biasanya di tujuan ini kayak berbicara dengan serius, tertib dan hening. Pasti ketika adik-adik memberitahukan atau melaporkan sesuatu, adik-adik pasti tidak ada ekspresi ketawa, pasti dia lebih tenang, berbicara dengan jelas, dan menyampaikan fakta. Nah, biasanya pendengar pun biasanya berusaha menangkap informasi ini. Jadi ketika adik-adik memberitahu kan kepada teman-teman kalau hari ini ada PR, pasti teman-teman bilang, "Oh iya, halaman berapa?" kayak gitu kan. Nah, itu yang dimaksud bahwa pendengar pun biasanya menangkap isi dari informasi yang disampaikan adik-adik. Contoh lainnya itu adalah penjelasan ketika guru mengajar di kelas, pasti adik-adik menyimaknya dengan baik kan? Karena yang dijelaskan guru itu serius. Nah, itu contoh dari memberitahukan atau melaporkan. Yang kedua, itu ada menjamu dan menghibur. Nah, tujuan yang kedua ini biasanya dilakukan ketika kita lagi santai, atau lagi santai itu maksudnya kayak lagi tidak serius, tidak mengerjakan sesuatu apapun itu. Misalnya ketika kita lagi di kantin, atau ketika kita lagi main-main dengan teman-teman. Nah, atau ketika kita lagi bercanda dengan teman-teman. Jadi berbicara di tujuan berbicara ini, seorang pembicara akan berusaha berbicara agar mampu membuat pendengarnya senang dan suka gitu loh. Misalnya nih, ketika adik-adik berbicara tentang film kesukaan, pasti adik-adik akan senang dalam membicarakannya kan, ya, jadi suka mengobrolnya, jadi kayak nyambung gitu daripada membicarakan PR, ya nggak sih? Kan pasti adik-adik lebih senang membicarakan tentang film SpongeBob daripada PR matematika kan. Jadi
tujuan berbicara yang kedua itu menghibur yang dilakukan pada situasi yang santai atau lagi tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, yang ketiga itu ada membujuk, mengajak, dan mendesak. Nah, berbicara dengan tujuan ini biasanya bersuasana serius. Kadang-kadang terasa sangat penting karena pembicaranya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Maksud dari kedudukan yang lebih tinggi itu adalah ketika orang yang berbicara dengan kita itu orang yang lebih tua dari kita, misalnya guru, orang tua, kakak gitu. Nah, sepembicara biasanya memberikan masukan atau motivasi kepada pendengar dengan dilandasi kasih sayang. Contohnya itu kayak nasihat ibu kepada adik-adik semua. Pasti adik-adik enggak ketawa kan, karena itu pembicaraan yang serius. Masa sih ketika mama kita bilang kalau di sekolah itu kita jangan nakal, kita ketawa, kan nggak boleh. Nah, itu tujuan berbicara yang ketiga. Yang keempat itu ada meyakinkan. Berbicara meyakinkan bertujuan untuk meyakinkan pendengarnya. Nah, pembicara berusaha mengubah sikap pendengar dan tidak setuju menjadi setuju. Ini seperti kayak ada orang jualan, tapi sebenarnya tuh kita nggak mau beli benda itu, tapi si penjual berusaha kayak bilang, donat ini enak, padahal kita nggak mau beli, tapi kita diajak untuk diyakinkan untuk beli donat itu. Nah, itu tujuan berbicara yang keempat. Contoh dari tujuan berbicara yang keempat. Nah, yang ketiga, kakak akan menjelaskan apa itu fungsi berbicara. Nah, fungsi berbicara itu adalah sebagai alat komunikasi sosial. Apa sih alat komunikasi sosial itu? Nah, komunikasi sosial itu seperti berbicara kepada orang lain. Berbicara erat, maksudnya itu berbicara dengan teman-teman, dengan orang tua, kakak, abang, ataupun orang-orang yang kita temui di suatu tempat. Jadi berbicara itu adalah kegiatan yang sangat tergantung pada penggunaan tutur kata. Tutur kata itu maksudnya ungkapan kata-kata yang kita ucapkan kepada orang lain. Nah, berbicara itu harus mengeluarkan suara. Kan ada juga sih yang berbicara dalam hati. Itu termasuk berbicara, tapi bukan berbicara secara lisan, ya. Nah, di fungsi berbicara ada beberapa ya. Nah, yang pertama itu fungsi instrumental, yaitu bertindak untuk menggerakkan serta memanipulasi lingkungan, menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu jadi fungsi ini bahasa yang diucapkan menimbulkan kondisi khusus. Sebagai contoh adalah ketika seorang guru menasehati muridnya, kayak guru atau orang tua menasehati adik-adik. Nah, itu fungsi instrumental dari berbicara. Yang fungsi ternyata dalam berbicara juga memiliki aturan-aturan. Misalnya, ketika kita berbicara kepada orang tua, kita harus bersikap sopan. Terus kita itu harus kayak sikapnya santun, tidak boleh main-main atau tidak boleh gerak-gerak yang terlalu berlebihan.
Misalnya nih, contoh kita ngomong sama guru kita, tapi kita sambil ketawa, itu namanya nggak sopan. Jadi berbicara itu memiliki aturan, bertutur kata yang sopan, sikapnya pun harus baik. Tidak boleh tuh asal-asal berbicara. Apalagi kita berbicara cakap yang berbicara kata-kata yang kasar seperti mengejek teman, itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan, karena itu tidak baik. Nah, berbicara juga dapat membuat seseorang menjadi percaya diri. Nah, ketika adik-adik sering berbicara di depan umum, pasti adik-adik akan merasa lebih percaya diri. Nah, tiba-tiba ketika adik-adik disuruh berbicara di depan kelas, pasti adik-adik tidak merasa gugup. Nah, dengan begitu kegiatan berbicara juga bisa dapat dilatih agar meningkatkan kepercayaan diri adik-adik sekalian, seperti berbicara di depan kelas. Itu melatih kepercayaan diri adik-adik semua. Jadi ketika disuruh berbicara di depan kelas, adik-adik jangan malas ya, karena itu untuk melatih kepercayaan diri adik-adik semua. Terkadang berbicara menjadi alat yang ampuh dalam menyatukan pertemanan. Kok bisa? Nah, karena ketika kita berbicara yang baik, pasti kita memiliki banyak teman. Semua orang menjadi suka berteman dengan kita. Jadi mereka tidak benci karena kita berbicara dengan sopan, tidak seenaknya, dan dapat menentukan di mana saat serius dan di mana saat bercanda. Nah, berbicara ini juga memiliki tempat untuk bercanda dan tempat untuk serius. Masa ketika guru mengajak kita berbicara, kita main-main, dan itu namanya tidak sopan. Jadi adik-adik harus berbicara melihat tempat. Ketika kita membicarakan hal-hal yang lucu, kita boleh bercanda ataupun berbicara sambil tertawa. Tetapi pada saat belajar, ketika guru menyampaikan mata pelajaran, kita tidak boleh tertawa karena itu tidak baik, tidak sopan. Kita harus mendengarkan apa yang guru kita bicarakan. Begitu juga pada saat orang tua, ayah atau ibu menasehati adik-adik sekalian, adik-adik tidak boleh tertawa, tidak boleh bergoyang-goyang, karena sikap kita pada saat mendengarkan orang lain juga dapat mempengaruhi orang suka atau tidak kepada kita ya. Begitu juga ketika kita melihat teman yang jatuh, kita tidak boleh berbicara hal-hal yang kasar. Kita tidak boleh mengejek teman karena itu tidak sopan. Karena kata-kata yang kasar sebenarnya tidak patut kita ucapkan. Nah, untuk adik-adik semuanya, jika ingin sukses, adik-adik harus berbicara dengan sopan dan santun. Sikapnya juga baik, tidak boleh berkata-kata kasar. Jadi ketika kita berbicara, kita harus pikirkan apa yang mau kita bicarakan. Nah, hanya ini yang dapat kakak sampaikan. Semoga adik-adik mengerti apa yang kakak jelaskan di video kali ini. Nah, sampai di sini saja ya video kakak. Selamat menonton dan kakak ucapkan terima kasih. Bye bye.